Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Yaki oleh Sumanto. Pada kesempatan pagi hari ini, sekarang hari Minggu, biasanya saya olahraga, lari, nyepeda, atau mungkin adventure. Tapi untuk pagi ini saya terbersit, kemarin lihat di YouTube ada itu topik diantaranya presiden. Makanya saya meluangkan waktu sejenak untuk berbicara tentang presiden. Sebelum saya menyampaikan tentang apa itu presiden, mari kita saksikan beberapa pendapat teman-teman atau sobat Indonesia. Ayo kita dengarkan bersama. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ranafi. Sekarang saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai presiden. Menurut saya presiden ialah sosok pemimpin, atau bisa kita kenal di Indonesia ialah seorang pemimpin pemerintahan dan juga pemimpin suatu negara. Presiden menurut saya ialah seseorang yang memiliki sosok pemimpin dan juga harus memiliki pengaruh yang besar di lingkungan negara ini. Karena yang kita tahu, tugas presiden melingkupi seluruh masyarakat yang ada di suatu negara, sehingga presiden tersebut harus memiliki suatu karisma dan juga dipercaya oleh masyarakatnya agar bisa membentuk suatu sistem pemerintahan yang bisa membawa negara menjadi lebih maju dan lebih baik ke depannya. Harapan saya untuk presiden Indonesia di masa depan haruslah orang yang cerdas, orang yang dapat dipercaya dan juga mengerti tentang ketatanegaraan dan juga sistem politik yang ada di Indonesia, karena masih di bawah dari negara-negara berkembang lainnya, atau bisa kita bilang masih belum cukup maju lah, masih banyak yang kurang atau perlu dibenahi lagi di negara kita ini. Semoga kedepannya kita Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang bisa memiliki presiden yang baik, agar kedepannya negara ini bisa menjadi lebih baik dan juga menjadi negara yang maju dan dapat berdaya saing serta dapat diadu dengan negara-negara yang hebat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Kurniawan. Saya akan berpendapat tentang bagaimana presiden Indonesia di masa depan, dan harapan saya bahwa presiden Indonesia di masa depan seperti apa. Menurut saya presiden Indonesia itu adalah kepala pemerintahan, kepala politik atau kepala sistem pemerintahan di Indonesia. Khususnya buat negara Indonesia, presiden merupakan inti penting bagi perjalanan roda bangsa Indonesia, di mana pemerintahan itu dijalankan oleh presiden. Maka dari itu presiden Indonesia di sini harus mempunyai keputusan atau pemikiran yang jelas, tidak berdasarkan atas kepentingan saja, akan tetapi berdasarkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu membawa Indonesia ke masa yang lebih maju dan menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Sekarang mungkin adalah membenahi sistem pemerintahan, dan tujuan utama dari sosok pemimpin eksekutif negara itu yaitu dengan tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fathan Ramadandi. Saya akan berpendapat tentang kedepannya presiden lebih aktif untuk membenahi negara Indonesia ini agar Indonesia tetap maju seperti dulu kala, supaya Indonesia semakin dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai negara yang sangat suka kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Dan untuk presiden masa depan diharapkan untuk memperbaiki bangsa Indonesia ini agar tetap maju. Menurut saya itu saja opini saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunur Faizi. Di sini saya akan sedikit beropini tentang presiden. Pertama, presiden menurut saya sosok yang bisa dihargai oleh semua orang. Sosok yang bisa memimpin negeri ini, di mana sosok ini sebagai simbol dan juga pemersatu bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, untuk presiden menurut saya ke depannya, harapan saya ingin presiden memiliki sosok yang hangat, yang mau mendengar, yang ingin lebih mengerti bangsanya, dan juga yang pasti jujur. Terlepas dari itu, presiden pun harus cerdas dan juga bisa menjaga keharmonisan dari bangsa ini, di mana bangsa ini memiliki keanekaragaman yang cukup besar, maupun suku, agama, ras dan juga yang lainnya. Harapannya ke depan presiden bisa membawa suasana yang lebih hangat dan juga menjaga demokrasi Indonesia lebih baik lagi, serta fokus pada tujuan pembentukan negara ini, yaitu mewujudkan jalan umum dan juga mencerdaskan seluruh bangsa ini. Tak lupa, semoga presiden ke depan lebih kreatif lagi, lebih energik, dan juga bisa membawa bangsa ini lebih maju dan juga lebih berdampak, tak hanya untuk bangsa sendiri, namun juga untuk berdampak pada dunia yang lebih luas, bahkan dalam skala internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, tadi telah kita dengarkan bersama pemuda-pemuda kita, mungkin juga Anda semua punya pendapat tentang presiden. Tadi ada yang mungkin belum usia 18, ada yang mungkin sudah 21 tahun. Itu pendapat real, apa yang dia ketahui tentang presiden. Kemudian presiden ke depan tuh kayak apa? Dia punya mimpi loh, sobat, gitu. Gimana presiden yang perlu kita cari, nanti kita pilih. Di sini saya akan menyampaikan topik yang mungkin sekarang ini nggak ngetren gitu. Sekarang ini mungkin orang banyak sibuk berbicara masalah new normal, bicara masalah ekonomi, bicara masalah pekerjaan, dan banyak hal. Intinya saya berharap dan berdoa semoga kita selalu sehat dan selalu mencintai Indonesia. Langsung kepada hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, gitu. Nanti ada beberapa materi, diantaranya presidenmu, itu ya yang saya dengar dari bincang-bincang pendapat, baik langsung maupun media. Kemudian presiden menurut saya, kemudian pilihanku, kemudian selanjutnya yaitu tampillah jika mampu. Terus kalau Anda hebat, pasti akan aku pilih. Sebelum masuk ke inti yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng, dan share kepada keluarga, anak, kerabat, teman, dan grup sosial media saudara.
bicara masalah presiden, yang saya dengar nih, menurut pendapat dari berbagai orang termasuk saudara gitu, itu tentunya ada yang positif, yaitu untuk menuntaskan kesulitan yang dihadapi. Ada yang ingin dimudahkan dalam bekerja, ada juga yang ingin diperlakukan adil, ada yang ingin pembangunan dilaksanakan secara merata, ada yang ingin bangsanya maju, tidak ketinggalan dari bangsa lain, sobat. Ada juga yang ingin terkenal, punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang melimpah, pengen kelompoknya lebih unggul, dan lain sebagainya. Di sini saya berpendapat tentang presiden menurut saya. Yang pertama, yaitu orang yang berkuasa. Hebat bro, berkuasa. Nomor 1. Kemudian berwenang, bertanggung jawab, baik ketertiban, keamanan, pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan serta keadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugasnya memimpin negara ini dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan menteri-menterinya. Yang ketiga, orang yang terbaik dalam mengambil keputusan, orang yang paham negara. Dan yang kelima, berpengalaman di berbagai bidang pemerintahan dan mengetahui persoalan masyarakat. Itu presiden menurut saya. Dan baru kali ini saya sampaikan. Kemudian selanjutnya masuk berikutnya, yaitu presiden pilihanku. Presiden pilihanku itu yang pertama, 1 itu taat beribadah dan agamis. Karena dengan taat beribadah dan agamis membawa kita ke hal yang lebih baik. Tahu bahwa hidup ini sesaat, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian pilihanku yang kedua, dia tahu sejarah negeri ini berdiri, bro. Hafal itu sejarah dari kerajaan-kerajaan saat penjajahan, merebut kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan sampai sekarang nih, dia paham, tahu percis. Dengan tahu sejarah, dia tidak melupakan sejarah, tidak sombong, tidak paling berjasa. Kemudian yang ketiga, dia adalah Pancasilais.
Pancasilais bro gitu. Dan dia meyakini Undang-Undang Dasar 1945. Kita waktu dulu SD, SMP kita itu hafal mati apa itu Pancasila, butir-butirnya 36 butir. Kemudian Undang-Undang Dasar, berapa pasalnya, berapa babnya, hafal. Dan sekarang ini banyak bincang-bincang tentang Pancasila, tentang undang-undang. Tapi bagi saya, intinya harus Pancasilais. Ya sejak Indonesia berdiri itu, Undang-Undang 1945, itu sudah hebat bro. Kita untuk menghafalkan, memahami, melaksanakan itu tidak mudah. Kalau bisa kita hebat semuanya. Jadi kita harus berupaya dulu. Jangan pengen tampil saja, pengen merubah saja. Padahal kita masih belum paham atau mungkin belum bisa melaksanakan. Yang keempat, paham tujuan negara. Jadi tujuan negara kita itu mau dibawa kemana? Jangan tujuan negara aja nggak tahu, pengen jadi presiden. Payah. Nggak jelas. Jadi pahami dulu tujuan negara kita. Sebelum kita lahir, itu banyak pejuang-pejuang kita yang mendirikan sehingga kita merdeka dan melaksanakan pembangunan. Jangan kita baru lahir langsung pengen merubah seenaknya sendiri gitu. Ini milik Indonesia, jangan milik pribadi. Kemudian yang kelima, presiden pilihanku adalah mencintai bangsa dan negara. Mencintai gitu. Mau dari mana saja, kalangan apa saja, ekonomi kayak apa, sosial kayak apa, dia cinta. Mencintai dulu gitu. Mulai dari keluarga, masyarakat, tetangga, dan bangsa kita, baik di dalam maupun luar negeri. Dan tentunya kaitannya negara, ya institusi, kebanggaan, kehormatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi mencintai, membuat bangsa kita ini terhormat, terbaik. Kemudian yang keenam, presiden pilihanku adalah tujuan jadi presidenmu itu apa? Jika kamu mau jadi presiden nih ke depan, tujuanmu itu apa? Jelasin pada kita. Jadi tentukan dulu kamu mau jadi presiden, orang nomor 1 itu mau ngapain gitu. Tentukan. Kalau belum ada, mulai sekarang. Kalau masih bimbang, pastikan, serap aspirasi masyarakat, tentukan tujuanmu itu. Kemudian yang ketujuh, presiden pilihanku adalah kamu itu sudah berbuat apa? Jadi selama ini kamu ngapain aja mau jadi presiden? Sehingga kamu berani menjadi presiden, kamu itu ngapain aja? Keluargamu sudah kamu ngapain? Tetanggamu, masyarakatmu. Kemudian di mana kamu bekerja? Kemudian yang lebih luas lagi untuk bangsa dan negara ini. Kalau sudah, lanjutkan. Saya dukung. Kalau belum, perbaiki. Dan lakukan yang terbaik. Kemudian yang 8, kamu mau jadi presiden ini. Jadi prestasimu itu apa sih? Sehingga kamu
berani menjadi presiden? Layakkah sih? Jadi Anda harus berprestasi. Ini bukan tingkat RT, RW, atau kelurahan. Presiden negara. Ratusan juta bergantung kepadamu. Kemudian yang ke-9, presiden pilihanku adalah dengan cara apa kamu mencapai tujuanmu itu. Dalam arti bahwa kamu nih menjadi presiden, itu cara-cara yang kamu lakukan tuh apa? Mulai dari sekarang. Kemudian kalau kamu jadi presiden, mau ngapain aja kamu itu? Rencana besarmu, mimpimu, itu mau kau wujudkan, caranya gimana? Jelasin pada kita. Jangan masih bingung. Tengok kanan, tengok kiri. Nggak tahu. Belajar dulu, persiapkan. Yang 10. Kamu menjadi presiden harus tahu permasalahan negeri ini. Baik undang-undang, birokrasi, korupsi, Kantipmas, pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu. Yang ke-11. Kamu punya apa sih? Sehingga kamu pengen jadi presiden? Jadi jangan bodoh nekat. Pikir dulu, rencanakan dulu, siapkan dulu. Ini masih ada waktu. Ini 2020. Bulan Juni. Ada 2024. Dan lain sebagainya. Persiapkan. Yang ke-12. Sadar enggak bahwa jadi presiden itu harus kuat? Harus kuat, bro. Gitu. Harus hebat. Jadi enggak biasa. Harus hebat. Kemudian baik. Presiden harus baik. Kemudian adil. Juga harus benar. Yang ke-13, presiden pilihanku itu, siapkah kalau kamu nanti jadi presiden, turun jika kamu salah mengambil keputusan? Tanggung jawab. Jangan banyak janji. Kalau kamu salah, mengundurkan diri. Banyak pemuda-pemudi Indonesia ini yang hebat. Jadi jangan Anda tetap pengen berkuasa terus, harus 5 tahun. Kalau Anda salah, fatal. 3 bulan, lengser. Setahun, lengser. 3 tahun, lengser. Tapi kalau Anda baik, 1 periode, nanti periode kedua pasti dipilih. Anda dicintai, Anda dihormati, Anda disegani, dan Anda diharapkan. Kemudian yang ke-14. Ini presiden sudah berkali-kali ini di Indonesia. Mampu nggak Anda berbuat lebih baik dari pendahulu saudara? Coba inventarisir apa yang sudah dilakukan oleh presiden terdahulu. Ini kesempatan bagi kamu ke depan untuk memberikan karya-karya terbaik bagi bangsamu. Kemudian yang ke-15. Jadi saya kali ini hanya 15.
Presiden pilihanku yang ke-15 ini, siapkah kamu berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negaramu? Sekali lagi, siapkah Anda berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negaramu? Jangan hanya pengen mimpin, hebat, berkuasa. Berkorban, nggak mau. Jiwa, nggak mau. Raga, nggak mau. Belum pantas jadi presiden. Perbaiki lagi. Kalau Anda sudah siap, Anda pasti akan hebat. Kemudian selanjutnya di sini saya membahas yaitu, wahai muda, pemudi Indonesia, tampillah kamu jadi presiden. Saya sih berharap yang muda-muda, yang energik, yang gesit, yang hebat. Jadi ini perlu aku sampaikan sebagai suara masyarakat kecil. Yang pertama, aku pingin rakyat Indonesia, diantaranya yang menonton ini, punya nyali jadi presiden. Tampillah dari sekarang, jangan nanti baru 2 bulan, sebulan, sehari baru pengen jadi presiden. Terlambat. Sekarang saya ingetin. Kemudian yang kedua, negeri ini memanggilmu, sobat Indonesia. Boleh perempuan, boleh laki-laki, boleh tua, boleh muda, dari kalangan mana aja, yang penting Indonesia. Indonesia membutuhkanmu. Indonesia memanggilmu. Yang ketiga, aku berharap kamu menggunakan seluruh dayamu. Aku yakin kamu mampu. Kemudian yang keempat, kalau pengen menjadi presiden, Anda jangan takut. Walau sekarang Anda tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Harus berani, bro. Harus berani, sobat Indonesia. Yang kelima, wahai sobat yang mungkin sekarang Anda sudah lama nih pengen jadi presiden, tolong siapkan dengan baik, siapkan dengan benar dan komprehensif. Jangan asal-asalan sehingga hasilnya tidak memuaskan. Yang keenam, wahai sobat yang punya pikiran negatif, sekali lagi yang punya pikiran negatif terkait presiden, berhentilah. Mari kita mulai dari sekarang ini dengan menggunakan akal dan budi. Kemudian yang ketujuh, janganlah memilih karena uang atau tujuan atau pikiran negatif, bahkan sesaat. Yang kedelapan,
Ini saya menghimbau sobat-sobat, wahai insan pers dan media, suarakanlah dengan benar, adil, dan jangan takut akan tekanan dan rongrongan. Ingat, pers dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi itu yang menjadi acuan. Yang kesembilan, ini kami sebagai rakyat jelata, rakyat kecil, mohon kepada aparat Indonesia, Anda adalah milik rakyat, digaji rakyat. Ingat lagi tugasmu. Lakukan dengan baik, adil dan bijak. Jangan menjadi alat kekuasaan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Yang ke-10, ini juga memohon juga gitu. Ini rakyat jelata. Mohon untuk insan intelijen, mohon untuk memastikan jangan ada kekuatan asing yang mengatur, mengendalikan bangsa kita ini. Jangan. Tugas saudara itu memastikan tidak ada kekuatan asing mengatur dan mengendalikan bangsa kita ini. Tolong deteksi niat jahat dan kegiatan jahat. Komunikasikan dengan aparat dan penyelenggara pemilu untuk membina, kemudian diarahkan. Kalau tidak bisa malah ngotot, proseslah dengan secara hukum, perlakukan dengan baik, proses dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ke-11, wahai rakyat Indonesia, saya berharap saudara berani memilih presiden, tentunya yang terbaik untuk pembangunan, untuk kemajuan, untuk kebersamaan, untuk keadilan, untuk kesejahteraan, dan prestasi besar bagi bangsa dan negara. Yang ke-12, jangan memilih karena uang atau tujuan negatif, bahkan sesat. Terus gini Sobat Indonesia, aku yakin bahwa kita semua, setiap insan Indonesia punya pendapat yang berbeda-beda. Dan itu wajar, karena kita cinta Indonesia. Itu membuat kita untuk berpikir, untuk peduli, untuk menyayangi sesama dan Indonesia. Pendapat itu dijamin undang-undang. Melihat pendapat beberapa sobat tadi sebagai gambaran,
Itulah rakyat Indonesia, termasuk saya yang disampaikan. Semoga banyak yang berani menyiapkan diri lebih baik untuk jadi presiden ke depan. Aku dan kita rakyat Indonesia tinggal pilih dengan berani, benar, dan bijak. Sobat Indonesia, semoga kita diberikan kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan share ke rekan, sahabat, saudara, dan rekan semua, dan grup sosial media. Selamat beraktivitas dan berkarya. Jangan bosan untuk kemajuan diri dan orang banyak. Mari bekerja keras, semangat, lakukan tugasnya dengan baik. Mari kita cinta Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Tonton terus tayangan selanjutnya. Tentu akan membuat kita lebih baik dan saling mencerdaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka. Jaya selalu.